Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Serla Krisduyanisa dengan NIM 71014199299 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah artikel yang ditulis oleh Sriyono dari program Pascasarjana Manajemen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang berjudul Strategi Kebijakan Moneter di Indonesia. Pada tahun 1997 sampai 1998, ekonomi Indonesia mengalami krisis moneter yang mengakibatkan guncangan terhadap perekonomian Indonesia, terutama nilai tukar. Untuk itu dibutuhkan pemahaman mengenai pengelolaan dan kebijakan moneter yang baik agar kita dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis tersebut. Sebagai salah satu instrumen kebijakan ekonomi makro, kebijakan moneter memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Apabila krisis tersebut dibiarkan, akan menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi yang pastinya akan sangat merugikan Indonesia. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Bank Sentral atau Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter melalui pengendalian suku bunga yang dicerminkan oleh penetapan suku bunga atau BI rate. Selain itu, ada operasi moneter, yaitu pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui operasi pasar terbuka dan standing facilities. Selanjutnya, ada beberapa jenis kebijakan moneter atau yang biasa sering disebut sebagai rezim moneter, yaitu yang pertama ada targeting inflation, yang kedua price level targeting, yang ketiga monetary aggregate, dan fixed exchange rate. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, khususnya dalam pasal 7, menegaskan bahwa tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, baik terhadap barang dan jasa dalam negeri maupun terhadap mata uang lain atau mata uang asing. Dalam kondisi ekonomi yang sedang mengalami krisis, maka pemerintah akan menerapkan kebijakan yang cenderung ekspansif guna mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang cepat. Namun, dampak dari kebijakan yang ekspansif tersebut cenderung memberikan tekanan-tekanan terhadap inflasi. Adanya keinginan pemerintah yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan adanya suatu kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih didorong oleh tingkat konsumsi masyarakat, memberikan tantangan tersendiri bagi Bank Indonesia dalam menetapkan target tingkat inflasi dan bagaimana cara untuk mencapainya. Inilah tantangan yang paling besar dalam menerapkan kerangka kebijakan moneter berupa targeting inflasi. Apabila perekonomian sedang mengalami kelesuan, Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktivitas ekonomi. Penurunan BI rate menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan dan rumah tangga akan meningkat. Dari analisis yang tercantum dalam jurnal tersebut, strategi kebijakan moneter yaitu inflation targeting belum bisa dijadikan harapan sepenuhnya dalam perbaikan perekonomian Indonesia. Saat pemerintah menggunakan jalur suku bunga untuk memenuhi target inflasi yang ditetapkan secara simultan dapat memengaruhi variabel makro yang lain, sehingga masih diperlukannya kebijakan lain yang lebih komprehensif agar diperoleh hasil yang maksimal. Untuk itu, pemerintah harus memberikan keyakinan pada stakeholder tentang strategi kebijakan moneter yang ditetapkan, sehingga pada saat penerapan strategi kebijakan dikeluarkan, kebijakan tersebut bisa diikuti secara simultan. Sekian review yang dapat saya sampaikan mengenai strategi kebijakan moneter yang ada di Indonesia. Saya mohon maaf jika dalam penyampaiannya terdapat informasi yang kurang jelas atau kurang tepat. Terima kasih sudah mendengarkan.